Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Khairinisa dengan NIM 2019-111-2006 dari Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang LKM 1 yang membahas tentang teori ring. Di sini akan membuktikan apakah suatu bilangan itu ring ataukah bukan. Sudah disajikan di sini ada dua soal. Langsung saja kita maksud ke soalnya. Yang pertama di sini soalnya adalah buktikan bahwa Z5 terhadap operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring, di mana Z5 adalah bilangan bulat modulo 5. Pertama-tama perhatikan Z5 terhadap operasi penjumlahan. Di sini sudah disajikan ada tabel Kelly dengan 0, 1, 2, 3, dan 4 yang merupakan elemen dari Z5. Kenapa 0, 1, 2, 3, dan 4? Karena ini terhadap modulo 5, jadi tidak bisa lebih dari 5 ataupun 5 itu sendiri. Nah, untuk pembuktiannya, maka pertama-tama kita lihat dulu. Ini apakah bersifat tertutup? Nah, jawabannya adalah iya, karena semua anggota pada tabel Kelly merupakan elemen dari bilangan bulat modulo 5. Maka Z tertutup terhadap operasi penjumlahan. Ya, di sini tidak ada yang keluar dari elemen dari Z5 ini, sehingga bersifat tertutup. Selanjutnya, apakah Z5 terhadap penjumlahan ini bersifat asosiatif? Maka kita pertama-tama ambil dulu sembarang A, B, C yang merupakan elemen dari Z5. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam sifat asosiatif. Apakah nanti hasilnya sama ataukah berbeda? Jika sama, maka dia terbukti bahwa dia memiliki sifat asosiatif, dan jika tidak, maka dia bukan merupakan grup. Nah, kita misalkan A akan merupakan A, B, C merupakan elemen dari Z5. Nah, di sini saya misalkan A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan C sama dengan 2. Begitupun sebaliknya, di ruas kanan dan kiri, maka nanti menghasilkan angka yang sama, yaitu 3. Berarti dari sini kita ketahui bahwa Z5 terhadap penjumlahan ini bersifat asosiatif. Selanjutnya yang ketiga, apakah Z5 terhadap operasi penjumlahan itu merupakan unsur identitas? Jawabannya adalah iya, karena terdapat 0 yang merupakan elemen dari Z5. Sedemikian hingga semua X elemen dari Z5 yang X jika dijumlahkan dengan 0, maka menghasilkan 0 ditambah X sama dengan bilangan itu sendiri. Jadi jika ada angka X ya dijumlahkan dengan 0 atau identitas itu sendiri, maka akan menghasilkan identitas itu sendiri. Misalkan saja 0, 0 ditambah 0 maka hasilnya 0. Atau 2, 2 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 2 atau sama dengan 2. Dari sini kita ketahui bahwa ia menghasilkan dirinya sendiri ya. Ini menghasilkan X itu sendiri. Begitu juga seterusnya, sehingga dapat diketahui bahwa 0 merupakan unsur identitas operasi penjumlahan modulo 5. Selanjutnya, kita akan pembuktian yang keempat, yaitu apakah elemen tersebut memiliki inverse. Jawabannya kita lihat dari tabel Kelly. Tadi identitasnya terletak di 0, berarti ini ya identitasnya. Ini untuk identitasnya. Nah, untuk inversenya sendiri, maka 1 dan 4 ini ya. Ini 1, ini 4. Berarti 0. Berarti inverse dari 1 adalah 4, begitupun sebaliknya. Inverse dari 4 adalah 1. Begitu juga dengan 2 dan 3. Inverse dari 2 adalah 3, dan inverse dari 3 adalah 2. Ini ya, 3 adalah 2. Ini juga 4, inverse dari 4 adalah 1. Seperti itu. Selanjutnya, apakah operasi Z5 terhadap penjumlahan itu bersifat komutatif? Kita ambil dulu sembarang bilangan A, B yang merupakan elemen dari Z5. Kita misalkan A, B adalah 1 dan 2. Maka kita langsung masukkan saja, apakah jika dibalik hasilnya tetap ataukah berubah? Jika tetap, maka ia bersifat komutatif. Begitu juga sebaliknya, jika
ia berubah, maka dia tidak bersifat komutatif. Nah, sedangkan di sini keduanya meskipun dibalik 1 tambah 2 ataupun 2 ditambah 1 sama dengan 3, sehingga dapat diketahui bahwa bilangan bulat modulo 5 terhadap operasi penjumlahan merupakan bersifat komutatif. Sehingga terbukti bahwa Z5 terhadap penjumlahan merupakan grup komutatif. Nah, lanjut kita masuk ke pembuktian pada perkalian. Nah, pada perkalian juga begitu ya, bersifat tertutup. Kenapa? Karena semua anggota dari tabel Kelly merupakan elemen dari Z5 itu sendiri. Maka Z tertutup terhadap operasi perkalian modulo 5. Yang kedua itu bersifat asosiatif. Seperti tadi jika Nah, seperti ini ya contohnya. Misalkan A, B, dan C adalah elemen dari Z5 dengan A sama dengan 1 dan B sama dengan 2 dan C sama dengan 3. Jika kita masukkan saja langsung A kali B kali C sama dengan 1 kali 2 kali 3. Nah, apakah hasilnya sama? Jawabannya adalah sama, maka ia bersifat asosiatif. Selanjutnya yaitu unsur identitas. Apakah ia memiliki unsur identitas? Maka jawabannya adalah iya, karena terdapat 0 yang merupakan elemen dari Z, sedemikian hingga semua X yang merupakan elemen dari Z5 dengan X yang dikali 0 sama dengan 0, dikali 5 sama dengan 0. Seperti tadi ya. Kalau dibolak-balik, hasilnya menghasilkan diri itu sendiri, maka dia merupakan unsur identitas. Jadi 0 merupakan unsur identitas terhadap operasi perkalian modulo 5. Nah, selanjutnya kita buktikan apakah bersifat distributif. Ya, karena sesuai sifat distributif kali terhadap bilangan modulo. Maka dari pembuktian tadi, sifat-sifat tadi kita ketahui bahwa bilangan bulat modulo 5 terhadap operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 2, yaitu buktikan bahwa M2 bilangan bulat modulo 5 terhadap operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring, di mana M2 bilangan bulat modulo 5 sama dengan matriks A, B, C, dan D. Dengan A, B, C, D merupakan elemen dari bilangan bulat modulo 5. Langsung saja kita perhatikan, seperti tadi ya, kita perhatikan dulu ini terhadap operasi penjumlahan, apakah bersifat tertutup. Jika bersifat tertutup, maka untuk semua A dan B merupakan elemen dari bilangan bulat modulo 5. Maka A ditambah B merupakan elemen dari bilangan bulat modulo 5 itu sendiri. Jawabannya adalah di sini ya. Misalkan A tambah B, maka sama dengan ini misalkan A ditambah B-nya sama dengan A tambah B. Berarti membuktikan bahwa ia memiliki sifat tertutup. Selanjutnya yang kedua yaitu bersifat asosiatif. Apakah bilangan bulat modulo 5 terhadap operasi penjumlahan ini bersifat asosiatif? Nah, untuk membuktikannya kita ambil sembarang bilangan A, B, C yang merupakan elemen dari bilangan bulat modulo 5. Kita masukkan ke bentuk asosiatif seperti ini ya. Ini untuk A, B, dan C. Ya, jadi A ditambah seperti ini kan. Sama dengan ini kan tadi A tambah B ditambah C. Ini kan merupakan sifat asosiatif. Apakah hasilnya sama? Jawabannya adalah iya. Karena untuk operasi penjumlahan bilangan matriks, ia bersifat asosiatif ya. Untuk kanan dan kiri hasilnya tetap ini. Sehingga merupakan bersifat asosiatif. Selanjutnya yang ketiga kita akan membuktikan apakah ia memiliki unsur identitas. Nah, jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena terdapat 0 yang merupakan elemen dari bilangan bulat modulo 5 sedemikian hingga semua bilangan X yang merupakan elemen dari bilangan bulat modulo 5 X ditambah 0 sama dengan 0 ditambah X sama dengan X. Nah,
Kalau unsur identitas, kalau ditambah dengan dirinya sendiri, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri ya. Ini ditambah 0, maka hasilnya akan bilangan itu sendiri. Nah, itu juga berlaku pada matriks. Untuk matriks, maka ia memiliki untuk matriks bilangan bulat modulo 5 ini, ia juga memiliki unsur identitas. Ini ya, unsur identitasnya adalah 0 ini. Jika 0 ditambahkan dengan matriks ABCD ini, maka akan menghasilkan ABCD juga, sehingga 0 merupakan unsur identitas operasi penjumlahan. Nah, yang keempat ini adalah apakah memiliki inverse? Ya, dia memiliki inverse di unsur A. Bagaimana bisa tahu? Nah, dari sini kita ketahui, kan tadi identitasnya ini ya. Untuk identitasnya, maka A, B, C, D ini memiliki inverse min A, min B, min C, dan min D untuk menghasilkan unsur identitas ini. Ini ya, anggap saja ini A ditambah min A, min A, maka sama dengan 0 kan? A dikurangi A kan sama dengan 0. Jadi, dia memiliki inverse. Selanjutnya, apakah ia bersifat komutatif? Kita cari, ambil sembarang AB yang merupakan elemen dari bilangan bulat modulo 5, yang AB sama dengan B plus A. Ini kan sifat komutatif itu sendiri ya. Kita masukkan apakah matriks A, B, C, D ini memenuhi. Jawabannya adalah ini ya. Nah, misalkan ini A, ini B, ini A. Jadi A tambah B sama dengan B tambah A. Apakah jawabannya sama? Jawabannya adalah sama. Jadi A ditambah E sama dengan A tambah E tambah A, sama kan? Begitu juga dengan yang B tambah F, C tambah G, dan D ditambah H, sehingga memenuhi komutatif. Jadi terbukti bahwa M2 bilangan bulat modulo 5 terhadap operasi penjumlahan merupakan grup komutatif. Selanjutnya yaitu pembuktian untuk perkalian, yaitu M2 bilangan bulat modulo 5 terhadap operasi perkalian. Kita lihat, kita buktikan. Yang pertama, kita buktikan apakah ia bersifat tertutup. Untuk melihat dia bersifat tertutup, maka ambil sembarang A, B yang merupakan elemen dari bilangan bulat modulo 5, maka A dikali B hasilnya juga elemen dari bilangan bulat modulo 5. Kita lihat, misalkan A kali B sama dengan, ini ya, matriks A, ini A, B, C, D, dikali E, F, G, H, sama dengan, untuk perkalian matriks, sudah tahu kan ya, A kali E, B kali G, gitu juga untuk mencari C kali E, D kali G, gitu ya. Nah, dari sini kita ketahui bahwa hasilnya yang di sini AE ditambah BG, AF ditambah BH, CE ditambah DG, CF ditambah DH itu merupakan bilangan bulat modulo 5 ya. Ini kan termasuk bilangan bulat ya. Sehingga kita ketahui bahwa ia bersifat tertutup. Selanjutnya, apakah ia bersifat asosiatif? Yang pertama, ambil sembarang A, B, C yang merupakan elemen dari bilangan bulat modulo 5. Nah, di sini, ini sifat asosiatifnya yang tadi ya. Sama seperti tadi, A dikali B kali C. Beda kurungnya. Apakah jika kurungnya ini dibolak-balik ini sama? Maka jika sama, ia akan bersifat asosiatif. Dan ini ya, terhadap perkalian. Dan ini hasilnya adalah sama. Maka ia bersifat asosiatif. Jadi ruas kanan dan ruas kiri meskipun tanda kurungnya beda, ini di sini, maka hasilnya akan tetap sama sehingga ia merupakan asosiatif. Nah, untuk pembuktian yang ketiga ini apakah bersifat distributif? Ambil sembarang A, B, C yang merupakan elemen dari bilangan bulat modulo 5 yang jika sifat distributif kan A dikali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C ya. Nah, seperti ini. A kali B, A kali C.
Nah, kita langsung masukkan saja A, B, C-nya dalam bentuk matriks dan menghasilkan angka yang sama juga ya. Jadi, angka semua di sini itu juga merupakan elemen dari bilangan bulat modulo 5 dan hasilnya antara ruas kanan dan ruas kiri itu sama. Ini ya, sama. Maka ia bersifat distributif. Sehingga terbukti bahwa M2 bilangan bulat modulo 5 terhadap operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring. Terima kasih. Semoga bisa difahami penjelasan dari saya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.